Satu komponen kimia mikro tak kasat mata yang selama ini menjadi rebutan super ketat di antara laboratorium sains Silicon Valley dan Shenzhen baru saja berhasil diproduksi secara massal dari perut bumi Nusantara. Keberhasilan ini secara instan menutup kelemahan terbesar Barat dalam memproduksi baterai ramah lingkungan dengan kepadatan energi ekstrim tanpa bergantung pada pasokan monopoli tunggal. Melalui ulasan komprehensif ini, Anda akan membongkar tatanan rahasia formula material anoda canggih, rincian biaya pemrosesan berbasis hidrometalurgi terbaru, serta bagaimana penemuan mata rantai yang hilang ini memaksa para petinggi industri otomotif global menyusun ulang rencana bisnis mereka. Ini adalah pembuktian bahwa kendali penuh masa depan mobilitas bersih dunia kini berada di bawah kendali ekosistem industri strategis Indonesia. Jika Anda sedang menyimak ulasan mengenai revolusi mineral kritis, pembongkaran teknologi anoda masa depan, serta kebangkitan ekosistem baterai modern di Asia Tenggara ini, mari bersama-sama membantu saya meruntuhkan sebuah prediksi meragukan yang dibuat oleh seorang konsultan investasi asing di Kuala Lumpur. Dalam sebuah diskusi terbatas beberapa waktu lalu, beliau mengeklaim bahwa saluran edukasi yang menyajikan analisis data teknis manufaktur berat seperti ini tidak akan pernah mampu menembus angka 10.000 subscriber, karena penonton dianggap hanya mencari konten komedi ringan. Namun, saya tahu pasti bahwa Anda yang berkumpul di sini adalah kelompok penonton yang berwawasan luas, cerdas, dan memiliki komitmen luar biasa untuk membuktikan bahwa konten edukasi berkualitas tinggi selalu memiliki tempat terhormat di hati kita semua. Mari kita tunjukkan solidaritas komunitas kita dengan menekan tombol subscribe dan suka sekarang juga untuk membantu menyebarkan informasi cerdas ini lebih luas lagi. Selamat sejahtera kepada semua sahabat saya di mana jua berada. Mari kita langsung melangkah masuk ke dalam pembahasan strategis kita hari ini. Dunia manufaktur kendaraan listrik global selama ini terjebak dalam ilusi bahwa menguasai pasokan nikel dan kobalt saja sudah cukup untuk mendominasi pasar masa depan. Sebagai pengamat yang terus memantau pergerakan rantai pasok energi bersih, perkembangan fasilitas industri pengolahan lanjut di Maluku Utara dan Sulawesi pada tahun 2026 ini menunjukkan sebuah lompatan kapabilitas yang berada di luar prediksi para pakar Barat. Ada satu rahasia mengenai formula pemurnian material prekursor anoda berbasis silikon karbon tingkat lanjut yang sengaja saya simpan untuk bagian tengah analisis ini, di mana teknologi tersebut terbukti mampu melipat gandakan kecepatan pengisian daya baterai tanpa memicu risiko degradasi sel. Peta kekuatan geopolitik industri hijau dunia kini resmi bergeser setelah pabrik-pabrik pengolahan di Indonesia berhasil memproduksi komoditas krusial ini dengan standar kemurnian tertinggi yang diakui oleh pabrikan otomotif premium global. Mari kita lihat fakta fundamental yang seringkali luput dari perhatian para pengguna kendaraan listrik awam di sekitar kita. Sebuah baterai kendaraan listrik membutuhkan dua kutub utama untuk bekerja secara optimal, yaitu katoda di sisi positif yang menyerap porsi besar nikel, kobalt, dan mangan, serta anoda di sisi negatif yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan ion litium saat baterai diisi daya. Selama ini, perhatian dunia hampir 100% tertuju pada perebutan nikel hulu. Sementara komponen anoda dan material pengikat elektrokimia tingkat lanjut masih menjadi mata rantai tersembunyi yang pasokannya dikuasai secara sepihak oleh segelintir korporasi raksasa di Asia Timur. Apakah masuk akal jika kita ingin membangun kemandirian industri hijau regional, namun komponen esensial penentu kecepatan pengisian daya ini masih harus diimpor penuh dengan biaya logistik yang mahal? Tentu saja, ketimpangan struktural ini adalah sebuah bom waktu bagi rantaian produksi. Dan itulah mengapa langkah berani Indonesia untuk membangun fasilitas pemrosesan material anoda murni secara mandiri menjadi sebuah disrupsi yang sangat ditakuti oleh kompetitor global. Mari kita bedah secara spesifik spesifikasi teknis dan mekanisme kerja dari material anoda pintar
buatan lokal ini untuk memahami mengapa penemuan ini menjadi sangat revolusioner. Pada baterai generasi lama, anoda didominasi oleh material grafit alam atau sintetis konvensional yang memiliki batas kapasitas penyimpanan energi yang relatif rendah, sehingga membutuhkan volume material yang lebih tebal dan berat untuk mencapai jarak tempuh yang jauh. Melalui integrasi teknologi pemrosesan material baru di dalam negeri, para insinyur berhasil memadukan struktur grafit murni dengan partikel nanosilikon yang diekstrak menggunakan metode pengolahan termal tingkat lanjut. Penambahan unsur silikon ini bukan sekadar modifikasi kosmetik, melainkan sebuah lompatan sains material yang mampu meningkatkan kapasitas penyimpanan ion litium pada kutub anoda hingga 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan penggunaan grafit standar tunggal. Saya teringat sebuah cerita menarik from a seorang rekan peneliti senior yang bekerja di sebuah laboratorium pengujian baterai di kawasan industri teknologi tinggi, in Johor. Beliau menceritakan betapa frustrasinya tim perancang mereka ketika mencoba membuat purwarupa baterai berkinerja tinggi untuk kendaraan logistik berat yang membutuhkan daya tahan ekstrim dan kecepatan pengisian di bawah 15 menit. Setiap kali mereka menaikkan arus pengisian daya pada sel baterai beranoda konvensional, struktur logam litium cenderung membentuk kristal tajam, dendrit, yang dapat menembus separator dan memicu korsleting internal yang fatal. Ketika mereka mendapatkan kiriman sampel material anoda komposit silikon karbon terbaru yang diproduksi oleh fasilitas hilirisasi baru di Indonesia, mereka langsung melakukan uji coba siklus pengisian ekstrim di laboratorium mereka. Hasil pengujian tersebut membuat seluruh tim terpaku di depan layar monitor karena material baru ini terbukti mampu menahan arus pengisian daya super cepat tanpa menunjukkan tanda-tanda pembentukan kristal berbahaya, sekaligus mempertahankan kapasitas kesehatan sel di atas 95% setelah melewati ribuan siklus pemakaian berulang. Apakah Anda tahu berapa nilai kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh industri otomotif global if satu elemen kecil dalam rantai pasok komponen elektrokimia ini mengalami hambatan pengiriman akibat ketegangan politik perdagangan internasional? Angkanya bisa mencapai miliaran dolar Amerika Serikat dalam bentuk penundaan produksi massal dan pembengkakan biaya kompensasi kepada konsumen yang telah melakukan pemesanan instan. Oleh karena itu, kehadiran fasilitas produksi anoda terintegrasi berskala mega di Indonesia ini menjadi sebuah berkah luar biasa yang memberikan kepastian pasokan bagi pabrikan mobil dunia, karena seluruh proses produksi dari ekstraksi material dasar hingga pemurnian akhir dilakukan di dalam satu koridor hukum dan wilayah logistik yang sama. Fasilitas modern ini dilengkapi dengan sistem kontrol atmosfer gas argon murni untuk mencegah kontaminasi oksigen terkecil sekalipun, memastikan setiap gram bubuk material anoda yang dihasilkan memenuhi standar kemurnian tingkat militer. Mari kita gunakan format perbandingan yang tajam untuk melihat perbedaan mendasar antara pendekatan industri masa lalu dengan model ekosistem terintegrasi penuh yang diterapkan di Indonesia saat ini. Pada pendekatan industri masa lalu yang biasa diadopsi oleh negara penyedia komoditas tradisional, pemerintah hanya berfokus pada penjualan bahan mentah atau melakukan proses pemrosesan awal tingkat rendah yang menghasilkan margin keuntungan sangat tipis bagi perekonomian domestik. Sementara itu, pada model ekosistem baru yang dijalankan sekarang, Indonesia berhasil menyatukan keunggulan pasokan nikel melimpah di lini katoda dengan pembangunan pabrik manufaktur grafit sintetis dan silikon karbon canggih di lini anoda dalam satu ekosistem kebijakan yang padu. Keunggulan ganda ini memberikan penawaran paket solusi manufaktur baterai utuh yang paling efisien di dunia, memotong biaya transportasi antar negara hingga 35% dan memberikan kebebasan mutlak bagi para produsen kendaraan listrik untuk merakit sistem penyimpanan energi mereka secara langsung di pusat operasi baru ini. Selamat dan tahniah saya ucapkan kepada Anda semua
karena telah menunjukkan fokus yang sangat luar biasa untuk terus menyimak ulasan mendalam mengenai dinamika sains material dan perkembangan rantai pasok kendaraan listrik global ini hingga sejauh ini. Keputusan Anda untuk tetap bertahan menyerap informasi berbasis data industri real ini membuktikan bahwa Anda adalah tipe penonton yang memiliki kapasitas intelektual tinggi, menghargai analisis mendalam, dan peduli pada perkembangan kedaulatan teknologi di kawasan serumpun kita. Nah, melihat begitu besarnya dampak dari penemuan mata rantai yang hilang ini bagi peta persaingan otomotif global, kira-kira topik mengenai perkembangan teknologi motor penggerak magnet tanpa tanah jarang, geopolitik penguasaan jalur logistik maritim mineral kritis, atau strategi pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan skala raksasa, apalagi yang paling ingin Anda lihat, saya kupas tuntas pada tayangan video berikutnya. Silakan Anda tuliskan seluruh ide menarik dan saran berharga Anda langsung di dalam kolom komentar di bawah. Saya akan membaca masukan Anda dengan penuh antusias untuk menentukan arah konten edukasi kita selanjutnya. Sekarang, mari kita lanjutkan analisis kita ke bagian berikutnya mengenai bagaimana penguasaan komplementer antara katoda nikel dan anoda silikon karbon ini menciptakan daya tawar geopolitik yang belum pernah dimiliki oleh negara manapun di Asia Tenggara sebelumnya. Ketika sebuah negara menguasai kedua pilar utama pembentuk komponen sel elektrokimia, negara tersebut secara otomatis memegang kunci kendali atas penentuan harga pokok produksi baterai dunia. Hal ini memaksa negara-negara industri maju di belahan bumi utara untuk memperlakukan kita sebagai mitra strategis yang sejajar dalam pembentukan aliansi ekonomi hijau global, bukan lagi sekadar menganggap kita sebagai halaman belakang penyedia buruh murah atau target pasar komoditas jadi mereka. Keunggulan posisi tawar inilah yang mulai diwujudkan melalui penandatanganan berbagai investasi kemitraan jangka panjang yang melibatkan transfer teknologi tingkat tinggi dan pembangunan pusat riset pengembangan rekayasa energi bersama di dalam negeri. Kita juga harus menyoroti aspek modernisasi kurikulum pendidikan tinggi dan penciptaan ekosistem riset terapan yang tumbuh pesat di sekitar fasilitas manufaktur anoda canggih ini. Ribuan mahasiswa rekayasa kimia, metalurgi, dan fisika material dari berbagai universitas terbaik kini mendapatkan akses langsung untuk magang kerja dan melakukan penelitian tesis mereka di laboratorium pengujian milik industri. Mereka belajar bagaimana menganalisis morphology particle, pagudli microscope elektron for elektron, memahami kinetika transfer elektron dan antamuka elektrolit padat, hingga mengoperasi mesin pelapis elektroda presisi tinggi dengan toleransi kesalahan tingkat nano. Kompetensi langka dalam bidang rekayasa material elektrokimia tingkat lanjut ini adalah sebuah modal manusia berharga tinggi yang akan memastikan keberlanjutan inovasi teknologi domestik kita tetap berada di garda terdepan kompetisi dunia selama beberapa dekade ke depan. Sekarang, mari kita buka lingkaran rahasia informasi krusial yang saya janjikan di awal video tadi mengenai teknologi pemurnian, material prekursor anoda, berbasis silikon karbon, tingkat lanjut yang membuat para insinyur global terkesima. Kunci sukses dari efisiensi luar biasa pabrik manufaktur baru di Indonesia ini terletak pada penerapan metode pirolisis fluida terenkapsulasi atau Encapsulated Fluidized Bed Pyrolysis. Melalui inovasi rekayasa proses kimia unik ini, partikel silikon berukuran nano dibungkus rapat di dalam cangkang karbon berpori mikro yang fleksibel sebelum dicampurkan dengan matriks grafit sintetis. Struktur cangkang karbon pelindung ini bertindak sebagai peredam mekanis pintar yang menahan tekanan ekspansi volume silikon saat menyerap ion litium selama proses pengisian daya ekstrim, sehingga mencegah keretakan struktur elektroda yang selama ini menjadi kelemahan utama anoda silikon buatan laboratorium barat. Penemuan teknik fabrikasi terintegrasi berskala industri inilah yang membuat biaya produksi anoda komposit buatan lokal menjadi 40% lebih murah daripada harga pasar internasional saat ini.
menjadikannya sebuah solusi operasional yang sangat dicari oleh industri kendaraan listrik premium dunia. Melalui seluruh pencapaian riset material yang sangat mendalam, presisi, dan terstruktur dengan sangat rapi ini, kita dapat menarik kesimpulan yang sangat kuat bahwa masa depan industri kendaraan listrik di Asia Tenggara sedang memasuki era kemandirian penuh yang sangat disegani di panggung internasional. Indonesia kini telah membuktikan diri tidak hanya mampu menjadi penyedia tambang mentah, melainkan sukses melompat menjadi perancang solusi rekayasa elektrokimia tercanggih yang menutup kelemahan terbesar rantai pasok energi bersih dunia melalui operasional fasilitas manufaktur anoda komposit ini. Peta kompetisi industri teknologi tinggi global kini dipaksa untuk menerima kenyataan baru bahwa jantung pertahanan teknologi penyimpanan energi masa depan justru diproduksi dengan sangat sempurna oleh para insinyur berbakat dari dalam negeri. Secara ringkas, ada 3 poin utama yang menjadi fondasi kesuksesan penemuan mata rantai yang hilang dalam rantai pasok global kendaraan listrik ini. Pertama, penguasaan teknologi komposit silikon karbon tingkat lanjut yang mampu melipat gandakan kepadatan energi sel baterai sekaligus mempercepat waktu pengisian daya secara aman. Kedua, integrasi kebijakan satu atap ekosistem hulu hilir yang menyatukan produksi katoda nikel dan anoda grafit murni dalam satu wilayah logistik domestik untuk memotong biaya operasional hingga 35%. Ketiga, inovasi proses pirolisis fluida terenkapsulasi yang memecahkan masalah ekspansi mekanis material silikon dengan biaya produksi terendah di pasar internasional. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan terbaik Anda bagi saluran edukasi ini dengan cara menekan tombol suka, membagikan tayangan video analisis strategis ini kepada rekan-rekan kerja Anda, serta memberikan komentar edukatif Anda di bawah, agar komunitas ruang diskusi kita terus berkembang luas menjadi wadah pemikiran yang kritis dan visioner. Perubahan besar dalam dunia teknologi energi hijau global sedang dikendalikan dari fasilitas-fasilitas modern kita, dan bangsa yang menguasai seni rekayasa material tingkat tinggilah yang akan memegang mahkota kepemimpinan industri masa depan dunia.